berdasarkan rumusan masalah tersebut diharapkan mampu menjawab tujuan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada batasan istilah. Batasan istilah di sini ada analisis kesalahan. Analisis kesalahan yang dimaksud dalam penelitian saya yaitu analisis mengenai jenis-jenis kesalahan dan faktor-faktor penyebab kesalahan sehingga siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika materi bangun ruang sisi datar berdasarkan teori Newman Analysis. Kemudian materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar di sini merupakan materi kelas 8 dari kubus dan kemudian adalah tahapan atau prosedur yang digunakan untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan faktor di mana ada 5 tahap pada Newman Error Analysis. Yang pertama yaitu tahap kemudian yang terakhir yaitu ada kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau ide dalam bahasa matematis. Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sini ada matematika, analisis kesalahan, faktor penyebab kesalahan, Newman Error Analysis, di mana Newman Error nyalain dulu. Klasifikasi kesalahan menurut Newman. Yang pertama yaitu ada membaca. Membaca di sini artinya kita ingin melihat apakah peserta didik mampu membaca simbol atau notasi dengan tepat atau belum. Kemudian yang kedua yaitu indikator memahami. Memahami di sini kita ingin mengetahui apakah peserta didik mampu menyebutkan informasi yang diketahui atau belum. Kemudian apakah peserta didik mampu menyebutkan permasalahan yang ditanyakan dalam soal atau belum. Kemudian ada tahap transformasi. Tahap transformasi di sini yaitu kemampuan untuk membuat model matematis dari informasi permasalahan yang ada pada soal. Kemudian ada pemilihan operasi atau penentuan rumus dalam menyelesaikan soal. Kemudian ada tahap kemampuan proses. Kemampuan proses di sini yaitu kemampuan untuk dalam proses perhitungan, kemudian kemampuan dalam prosedur penyelesaian suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir yaitu penulisan jawaban. Penulisan jawaban di sini untuk melihat apakah peserta didik mampu menyimpulkan jawaban akhir atau membuat kesimpulan dengan benar dan tepat. Selanjutnya yaitu bangun ruang sisi datar dan ada kemampuan komunikasi matematika, di mana kemampuan komunikasi matematika di sini memiliki indikator yang saya adaptasi dari indikator menurut NCTM dan indikator menurut Lestari, di mana didapatkan indikator kemampuan komunikasi matematis yang pertama yaitu kemampuan menghubungkan benda nyata, gambar, diagram ke dalam ide-ide matematis, kemudian kemampuan menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan dengan nyata, gambar, grafik, dan aljabar, dan yang terakhir kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika dan simbol matematika. Selanjutnya ada hasil penelitian relevan. Hasil penelitian relevan di sini ada Musdat dan Martadi Putra tahun 2021 tentang yang judulnya yaitu Error Type Analysis Based on Newman Theory in Solving Mathematical Communication Ability of Junior High School Student on the Material of Polyhedron. Kemudian ada menurut Ami dan Kartini tahun 2021 tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan menyelesaikan soal bangun ruang sisi datar bagian balok berdasarkan teori Newman. Kemudian ada menurut Savitri et al. Tahun 2022 dengan judul analisis kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan Newman Error Analysis ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis. Dari hasil penelitian relevan di sini, peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana persamaannya yaitu menggunakan teori analisis kesalahan yang sama, yaitu teori Newman Error Analysis, sedangkan perbedaan yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan teori dalam mendapatkan jenis-jenis kesalahan dan faktor penyebab kesalahan. Kemudian sedangkan perbedaannya terletak pada variabel lainnya, di mana
penelitian saya, yaitu ingin meninjau berdasarkan kemampuan komunikasi matematisnya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana di sini kerangka konseptualnya dimulai dari tes tertulis matematika yang memuat indikator kemampuan komunikasi matematis, kemudian hasil dari tes tertulis tersebut dianalisis berdasarkan tes kemampuan indikator kemampuan tes kemampuan komunikasi matematis tersebut, kemudian selanjutnya diberikan lagi tes tertulis materi bangun ruang sisi datar, kemudian jawaban dari tes tersebut dianalisis berdasarkan prosedur Newman analysis. Kemudian setelah dianalisis jawabannya dilakukan wawancara yang juga berdasarkan pada indikator prosedur Newman and error analysis, kemudian didapatkan jenis kesalahan dan faktor penyebab dari kesalahan dari siswa menyelesaikan soal materi bangun ruang sisi datar. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, waktu dan tempat penelitian di SMP 35 Sinjai pada tahun ajaran 2022 sampai tahun ajaran 2023. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 8 UPTD SMP Negeri 35 Sinjai, di mana dalam pemilihan subjek penelitian di sini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, di mana kriterianya itu peserta subjek tersebut telah mempelajari materi bangun ruang sisi datar, kemudian subjek mampu mengkomunikasikan gagasan atau idenya. Pemilihan subjek penelitian dapat dilihat pada diagram berikut, di mana dimulai dari penentuan kelas. Penentuan kelas ini dilakukan setelah penentuan kelas dilakukan. Setelah penentuan kelas dilakukan, diberikan instrumen tes kemampuan komunikasi matematis jadi instrumen tes yang membuat indikator kemampuan komunikasi matematis. Kemudian hasil dari tes tersebut dianalisis, kemudian dikelompokkan berdasarkan perbedaan kemampuan komunikasi matematis. Pengelompokan tingkat perbedaan kemampuan komunikasi matematis ini juga didasarkan pada kriteria pengelompokan kemampuan komunikasi matematis, yaitu ada untuk interval kriteria tinggi ada interval X lebih atau sama dengan X rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Untuk kriteria sedang X rata-rata, X lebih, X rata-rata dikurang standar deviasi, X kurang atau X kurang X rata-rata ditambah standar deviasi. Kemudian untuk kriteria tes kemampuan komunikasi rendah, X kurang atau sama dengan X rata-rata dikurang standar deviasi, sehingga didapatkan 3 tingkat kemampuan komunikasi matematis. Ada yang kemampuan komunikasi matematis tinggi, kemampuan komunikasi matematis sedang, kemampuan komunikasi matematis rendah. Di sini memilih masing-masing 2 calon berdasarkan kemampuan komunikasi matematis yang berbeda. Mengapa peneliti mengambil masing-masing 2 calon berdasarkan kemampuan komunikasi matematis yang berbeda di sini? Juga sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis masing-masing tingkat kemampuan tersebut. Jadi peneliti memilih setiap tingkat kemampuan komunikasi matematis itu 2 calon subjek. Kemudian kita melihat apakah subjek ini memenuhi kriteria atau tidak, di mana apakah ke-6 subjek tersebut ini mampu mengkomunikasikan dengan lisannya dengan jelas. Ini tuh juga didapatkan dengan melalui konfirmasi dari guru. Setelah subjek tersebut memenuhi kriteria, maka dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ada instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama yaitu peneliti sendiri, kemudian instrumen pendukung yaitu instrumen tes kemampuan komunikasi matematis, tes materi bangun ruang sisi datar berdasarkan prosedur Newman error analysis, kemudian pedoman wawancara.
Selanjutnya ada prosedur penelitian mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, analisis data dan laporan, kemudian teknik pengumpulan data, ada tes dan wawancara, kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke sekretaris sidang.